Bab 1310. Ye Chen benar-benar tidak menyangka bahwa He Yuanjian yang baru ditemuinya kemarin, ternyata akan menjadi raksasa di bidang pengelolaan ekonomi. Meskipun dia merasa tidak ada tempat untuk menemukannya dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya, dia juga mengkhawatirkan ayah mertuanya. Tentu saja dia tahu bahwa perasaan ayah mertuanya Xiao Changkun terhadap Bibi Han datang dari lubuk hatinya. Namun pada analisa terakhir, ayah mertua saya memiliki karakter pengecut dan selalu tertekan oleh aura malan. Meskipun dia ingin memperbarui hubungannya dengan Han Meiking, dia tidak memiliki keberanian untuk menceraikan Malan. Jika ini lanjutkan, dia dan Han Meiking tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan tidak akan ada hasil. Tapi He Yuanjian berbeda. Pria ini tidak hanya berpendidikan tinggi dan cakap, penampilan, temperamen, dan bahkan kebiasaan hidupnya jauh melebihi Xiao Changkun, dan dia tidak memiliki belenggu dan belenggu Malan. Jika dia benar-benar melancarkan serangan sengit terhadap Han Meiking, Xiao tingkat kemenangan Changkun pasti akan sangat berkurang. Memikirkan hal ini, Ye Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Masa depan Xiao Changkun selalu ada di tangannya sendiri. Jika dia tidak pernah berani mengambil langkah maju, maka dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena kehilangan kebahagiaan. Sekarang, prioritas utamanya adalah menemukan cara untuk mengobrol baik dengan He Yuanjian dan melihat apakah dia bisa dijadikan miliknya. Dia segera mengirim pesan WeChat ke Wang Dongsui dan bertanya, "Dongsui, bantu saya membuat janji dengan Profesor He dan katakan padanya bahwa saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Mari kita lihat kapan waktu yang tepat baginya." Wang Dongsui dengan cepat menjawab, "Guru, haruskah saya memberitahu Profesor He identitas Anda yang sebenarnya? Atau haruskah saya memberitahu dia identitas publik Anda saat ini?" Marven berpikir sejenak dan berkata, "Katakan saja padanya secara langsung bahwa atasanmu ingin bertemu dengannya." Wang Dongsui menjawab, "Baiklah, Tuan Muda, saya mengerti." Ye Chen menunggu sekitar 10 menit, dan Wang Dongsui menjawab dengan pesan, "Guru, Profesor He berkata bahwa dia dapat melakukannya antara jam 9.30 dan 10. Jika Anda ingin menemuinya, Anda dapat langsung menemuinya kantor." "Oke." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan tiba tepat waktu pada jam 8:30. Saat Ye Chen bersiap untuk pergi ke Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling, Mai Chengxing dan cicitnya Mike telah tiba di gerbang Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling. Sopir taksi berkata, "Kalian berdua, ini Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling, tetapi taksi tidak diperbolehkan masuk. Jika Anda perlu masuk untuk sesuatu, Anda bisa masuk dulu. Saya akan menunggu di sini." "Oke." Mai Chengxing tersenyum tipis dan berkata, "Mike, ayo masuk dan melihat." Mike mengangguk, keluar dari mobil, membukakan pintu untuk lelaki tua itu, lalu membantu lelaki tua itu keluar dari mobil. Kemudian Mike berkata kepada pengemudi, "Tuan, mohon tinggalkan nomor telepon agar kami dapat menghubungi Anda jika terjadi sesuatu nanti." Sopir itu buru-buru berkata, "Bos, jangan ganggu saya. Saya akan menunggumu di sini. Pokoknya kamu harus masuk atau keluar melalui pintu ini." Ketika Mike mengira memang demikian, dia mengangguk dan melangkah ke gerbang Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling bersama kakek buyutnya. Begitu memasuki pintu, ia mendengar suara mesin dihidupkan dengan kecepatan tinggi dari belakang, bahkan terdengar suara ban selip akibat kendaraan yang dihidupkan dengan cepat. Dia tanpa sadar berbalik dan melihat taksi yang dia bayar 2.000 yuan telah menghilang. Mike sangat marah hingga dia berteriak, "Hei, hentikan, bajingan!" Mai Chengxing tersenyum, menepuk pundaknya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini pertanda baik untuk menghindari bencana jika kamu kehilangan uang. Jangan terlalu marah." Mike berkata dengan sedikit kesal, "Kakek, orang ini sungguh jahat. Saya memberinya 2.000 yuan, dan dia baru saja menurunkan kami di sini dan melarikan diri. Perjalanan yang jauh. Taksi biasa pasti berharga beberapa yuan. Ayo naik taksi. Jika dia melarikan diri, dia akan menipu lebih banyak orang di masa depan." "Tidak, saya harus memanggil polisi." Mai Chengxing mengangguk dan berkata, "Orang itu memang keterlaluan, tapi kamu tidak harus mengenalnya. Ingat, hal yang paling berharga dalam hidup seseorang adalah waktu. Semakin sukses seseorang, semakin berharga miliknya, waktu adalah. Semakin banyak seseorang gagal, semakin sedikit waktu yang berarti." Mengatakan itu, Mai Chengxing bertanya lagi kepadanya, "Kalau begitu,
Jika Anda menelepon polisi sekarang, maka kita harus menunggu di sini sampai polisi datang, atau pergi ke kantor polisi atas inisiatif kita sendiri. Kemudian kita harus menjelaskan keseluruhannya kejadian dan mengingat kembali kehidupan orang itu. Karakteristik dan nomor plat. Setelah polisi menangkapnya, mereka harus menemukan kita lagi untuk mengidentifikasi dia dan membuat catatan. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Belum lagi, di Amerika, jika ada yang datang kepada saya untuk meminta feng shui atau ramalan, dia harus membayar dolar AS selama 1 jam, tapi kami berdua harus menghabiskan sebagian besar hari dengan hal semacam ini, orang seharga 2.000 dolar. Bukankah ini menimbulkan masalah? Mike tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Kakek, saya ingin menelepon polisi dan menangkapnya, bukan karena 2.000 yuan. Saya hanya ingin memberi pelajaran kepada orang ini dan memberitahu dia bahwa masyarakat ini harus menghormati integritas dan aturan hukum. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan hasil terbaik untuk mencegah dia terus melakukan kejahatan." Mai Chengsing melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Mike, karena Anda tertarik dengan rahasia Feng Shui dan berharap untuk mempelajari bidang ini secara mendalam, Anda harus mengingat satu hal." Mike buru-buru bertanya, "Kakek, menurutmu apa yang perlu saya ingat?" Mai Chengsing berkata dengan serius, "Kamu harus ingat, jangan pernah ikut campur dalam urusan orang lain. Ingat kalimat ini, setiap keluarga menyapu salju di depan pintu rumahnya sendiri, dan jangan khawatir tentang embun beku di ubin orang lain." Mike tertegun dan berkata, "Kakek, bukankah ini pernyataan yang sarkastik?" Ironi, Mai Chengsing tersenyum dan berkata, "Disinilah letak kebijaksanaan sejati nenek moyang kita. Menyapu salju di depan rumah Anda sendiri adalah hal yang wajar dan dapat dimengerti. Tidak ada yang bisa menyalahkan Anda karena menyapu salju di depan rumah Anda sendiri. Tetapi jika kamu benar-benar peduli dengan orang lain, izinkan aku bertanya, siapa yang akan kamu pedulikan? Jika kamu berbaik hati membantu tetangga sebelahmu, maka tetangga sebelahmu akan bertanya kepadamu, mengapa kamu tidak mengabaikannya? Jika kamu berhati lembut dan mengucilkan dia, maka tetangganya juga akan merasa bahwa kamu tidak boleh mengucilkannya. Kalau begitu, bukankah saat turun salju, salju harus dibersihkan di depan seluruh masyarakat dan setiap rumah?" Mike terdiam beberapa saat. Mak Cheng Hsing melanjutkan, "Orang seperti kita yang punya kendali atas keberuntungan Feng Shui, apalagi terlalu bersimpati." Saat dia berbicara, Mai Chengsing menambahkan, "Sama seperti kakek saya, dia adalah yang terbaik dalam meramal. Jika dia berjalan di jalan-jalan Beijing dan di antara orang-orang yang datang dan pergi, dia dapat mengetahui secara sekilas siapa yang akan bertemu seseorang di dalam waktu dekat. Bencana berdarah, bahkan keluarga hancur. Terkadang, bagi sebagian orang, beberapa kata nasihat saja bisa menyelamatkan nyawa mereka. Namun, dia tidak bisa mengendalikan mereka satu persatu dengan belas kasih yang melimpah. Ada miliaran orang di dunia. Begitu Anda mulai mengendalikan mereka, secara naluriah Anda akan merasa bahwa Anda bertanggung jawab atas semua orang. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mengendalikan mereka? Mengendalikan mereka, seperti saat kita keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang. Dalam perjalanan menuju rumah majikan kita mungkin melihat puluhan atau ratusan rumah berhantu. Kalau kita membicarakannya satu persatu, apakah kita bisa memperbaikinya? Apalagi, bahkan jika kita membicarakannya, orang lain tidak akan bisa memberi tahu mereka. Apakah kamu mencintaiku? Jadi dalam pekerjaan kita, kamu harus ingat bahwa selama kamu keluar rumah, kamu hanya peduli dengan hidup dan mati majikanmu, dan tidak mengambil hati orang lain. Inilah Tao dalam seni rahasia Feng Shui. Kapan Anda akan benar-benar memahami hal ini? Kapan Anda akan benar-benar memulainya? Bersambung.